Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yudi Murpadizal, mahasiswa jurusan Tadris Matematika di IAIN Kerinci. Baik, tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Fikih Ibadah dengan dosen pengampu yang terhormat Pak Pristian. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut adalah merupakan soal dari ujian akhir semester. Yang pertama yaitu jelaskan bagaimana cara atau tata sholat jamak, sholat kasar dan sholat jamak. Adapun sholat yang bisa dikosor atau disingkat rakaatnya yaitu sholat yang berjumlah 4 rakaat, seperti contoh sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan subuh dan maghrib itu tidak bisa. Adapun ketentuan yang membolehkan seseorang melaksanakan sholat dengan cara mengkosor atau menyingkat sholatnya yaitu seorang tersebut sedang dalam perjalanan minimal sejauh 82 km dan ketentuan-ketentuan lainnya. Adapun tata cara sholat qasar ini yaitu sama dengan sholat 2 rakaat pada umumnya, namun niatnya sedikit dirubah. Contoh misalnya sholat zuhur, usolli fardhu zuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala, atau sholat asar, usolli fardhu asri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Kemudian sholat isya, usolli fardhu isya'i rakaataini qasran lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua itu sholat jamak. Sholat jamak ini yaitu artinya menggabungkan dua sholat. Adapun sholat yang bisa digabungkan yaitu sholat zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Adapun cara melaksanakannya yaitu dengan dua cara, yaitu jamak takdim atau jamak yang dilaksanakan di awal. Contoh sholat zuhur dan sholat asar maka dilaksanakan di awal sholat zuhur. Kemudian sholat jamak takhir maka dilaksanakan di sholat yang akhir. Contohnya jika ingin menjamak sholat zuhur dan asar maka dikerjakan di waktu asar. Contoh kita ingin menjamak sholat zuhur dan asar maka niatnya yaitu usolli fardhu zuhri majmu'an ilal asri jamaah takdimi lillahi ta'ala. Kemudian untuk melaksanakan sholat 4 rakaat seperti sholat pada umumnya, setelah salam kemudian bangun lagi, kemudian membaca niat usolli fardhal asri arba'a raka'atin majmu'an ilal zuhri jamaah takdimi lillahi ta'ala. Itu untuk jamak takdim. Jika jamak takhir maka cukup dirubah di bagian jamaah takdimi. Dirubah menjadi jamaah takhir. Kemudian apabila kita ingin melaksanakan sholat jamak qasar, sholatnya digabung kemudian diringkas. Dalam hal ini hanya bisa dilaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. Jika ingin dilaksanakan di waktu zuhur maka niatnya usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asri jama'an takdiman lillahi ta'ala. Kemudian jika sholat asar dikerjakan jamak qasar dengan sholat zuhur maka niatnya yaitu usolli fardhal asri rakaataini qasran majmu'an ilaihi zuhri jamaah takdiman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah. Tata cara penyelenggaraan jenazah yang pertama yaitu kita harus memandikan jenazah. Adapun untuk memandikan jenazah yaitu orang yang diperbolehkan untuk memandikan jenazah yaitu mahram dari mayat tersebut. Adapun tata caranya yaitu yang pertama mayat digulingkan di atas meja misalnya. Kemudian posisi badannya, kepalanya sedikit diangkat, kemudian ditekan perutnya hingga keluar kotoran-kotoran yang ada di perut. Kemudian dibersihkan bagian duburnya. Setelah itu kemudian kita mewudukkan si mayit sebagaimana melaksanakan wudhu orang biasa. Kemudian adapun
ketika memandikan jenazah kita dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan plastik. Nah, kemudian setelah kita mewudukan mayit tersebut, kemudian kita menyiram dengan air, misalnya air 5 atau air 7 atau air 9. Jika air 5, maka sebelah kanan 2 kali, sebelah kiri 2 kali, dan terakhir diakhiri dengan 1 kali siraman, yaitu di bagian tengah. Nah, setelah pemandian jenazah, kemudian proses mengafani. Jika mayatnya laki-laki, maka mengafaninya cukup dengan menggunakan tiga kain kafan. 3 kain kafan, kemudian 5 tali, kemudian 1 sarung. Nah, di mana jenazah tersebut, sebelum mengafani jenazah kita sediakan 5 buah tali, dilentangkan di bawahnya, kemudian kita tutup tali tersebut dengan kain kafan sebelah kiri, kanan, kemudian tengah. Kemudian kita letakkan mayat tersebut di tengah, kemudian diikat. Jangan lupa pasang sarungnya terlebih dahulu, kemudian diikat di bagian kepala, bagian leher, di bagian dada, perut, kemudian lutut, kemudian di akhir yaitu di ujung kaki. Selanjutnya yaitu proses penyolatan jenazah, mensolatkan jenazah. Adapun jika jenazah tersebut yaitu jenazah laki-laki, maka niatnya yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Misalnya kita jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Jika jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Salat ini dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa ruku ataupun sujud. Kemudian takbir pertama itu takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian kita dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, kemudian takbir lagi Allahu akbar. Setelah itu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah bersolawat, kemudian kita membacakan doa untuk mayit pada takbir yang ketiga. Kemudian takbir yang keempat juga membacakan doa untuk mayit tersebut. Setelah takbir yang keempat kemudian membacakan doa, kemudian diakhiri dengan salam. Setelah salam, kemudian kita dianjurkan untuk membaca doa sang mayit dan untuk kaum muslimat seluruhnya. Kemudian barulah kita menguburkan jenazah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu bagaimana menurut Anda hukum orang yang melaksanakan haji dengan uang yang hasil korupsi. Jadi menurut saya hukumnya itu hajinya tidak sah, karena sesuai dengan hadis Arba'in An-Nawawi, di hadis yang ke-9 atau yang ke-10 saya sudah lupa, di mana tepatnya hadis tersebut berbunyi innallaha thayyibun wa yaqbalu illa thayyiban. Artinya Allah itu baik dan hanya menerima sesuatu dari yang baik-baik. Jika kita ingin melaksanakan haji, maka gunakanlah harta yang baik-baik, jangan dari harta yang haram. Umpama orang yang melaksanakan haji dengan uang yang haram, yaitu umpama seorang yang berwudu atau bersuci dengan menggunakan air najis, misalnya air kencing atau air mutanajis, air yang telah bercampur dengan najis. Kemudian soal yang terakhir yaitu tentang ayat atau dalil tentang taharah. Baik, dalil tentang taharah itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 222, tepatnya di ujung ayat tersebut, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian tata cara dalam mensucikan diri juga telah dijelaskan dalam surat yang ke-5 ayat yang ke-6, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas shalah, apabila hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, yaitu membasuh muka. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, itu kedua tangan hingga siku. Ingat, dari tangan hingga siku. Kiri dan kanan, wa aydiyakum, kedua tanganmu hingga siku. Kemudian selanjutnya yaitu wamsahu birusikum, yaitu menyapu sebagian kepala. Dan yang terakhir wa arjulakum ilal ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Selebihnya itu yaitu
sunnah-sunnah dalam berwudu. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika berlebih waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.